Pernah nggak dengar soal mesin panas ideal? Itulah siklus Carnot, sebuah konsep super penting dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh Bapak Sadi Carnot. Siklus Carnot mengajarkan kita tentang batas maksimal seberapa efisien sebuah mesin panas bisa bekerja. Cara kerja dari siklus Carnot yaitu terbagi menjadi 4 langkah yang reversible atau bisa kembali ke keadaan awal. Siklus Carnot juga menggunakan gas ideal. Kenapa dikatakan mesin yang sempurna? Itu karena tidak ada energi yang terbuang sia-sia karena gesekan mekanis, serta kalor hanya berpindah pada saat proses isotermal, yang berarti tidak ada perpindahan panas liar dalam proses tersebut. Lalu bagaimana cara kerja siklus Carnot yang terdiri dari 4 langkah? Yaitu pada proses yang pertama itu ada ekspansi termal, yaitu proses 1 ke 2, yang berarti gas mengembang dan volumenya meningkat. Kondisi kuncinya itu seperti ini. Suhu tetap konstan karena gas menyerap kalor dari sumber panas, yang berarti tekanannya itu menurun. Dapat dilihat pada gambar. Nah, proses yang kedua yaitu ekspansi adiabatik. Nah, yang berarti kerja tanpa transfer kalor. Yang terjadi adalah gas terus mengembang sehingga volumenya meningkat. Kondisi kuncinya itu tidak ada transfer kalor, yang berarti suhu gas menurun dan tekanan juga menurun. Proses yang ketiga yaitu kompresi isotermal. Yang terjadi itu adalah gas terus dimampatkan yang mengakibatkan volumenya menurun. Kondisi kuncinya itu suhu tetap konstan karena gas melepaskan kalor ke sumber dingin sehingga tekanannya meningkat. Dan pada proses yang keempat yaitu kompresi adiabatik atau kembali ke awal, yang berarti gas terus dimampatkan sehingga volumenya menurun. Kondisi kuncinya itu tidak ada transfer kalor karena suhu gas meningkat dan tekanan juga meningkat. Nah, lanjut, mengapa siklus Carnot dikatakan siklus yang paling sempurna? Yaitu karena berproses secara reversible sempurna. Semua prosesnya bisa dibalik tanpa kehilangan energi. Lalu tidak ada energi yang terbuang sia-sia karena gesekan mekanis. Lalu kalor hanya berpindah saat proses isotermal saja. Dan yang terakhir, sumber panas dan dingin tidak berubah meskipun terjadi penyerapan dan pelepasan kalor. Nah, meskipun siklus Carnot tidak bisa dioperasikan di dunia nyata, karena pasti ada gesekan atau kebocoran panas. Kontribusinya bagi teknik fisika sangatlah besar karena ia memberikan batasan teoritis yang harus didekati oleh semua insinyur saat merancang mesin nyata. Dan konsep ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum kedua gas termodinamika dan pemanfaatan atau pemahaman tentang konsep entropi. Seperti mesin mobil, pembangkit listrik, hingga sistem pendingin. Dapat dilihat pada proses yang ada dalam video, selalu berputar yang menandakan adanya proses reversible. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.